Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dio Resta Permana selaku dosen penguji untuk laporan hasil praktik pengalaman lapangan di SMK Negeri 4 Palembang. Saya Rizky Hafiz Ramadan, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indo Global Mandiri University. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik pengalaman lapangan atau PPL yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 4 Palembang tahun ajaran 2025-2026. Selama pelaksanaan PPL, saya ditempatkan untuk mengajar di kelas 11 DPIB 2 dan 12 TITL Industri pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Baik, presentasi ini akan membahas latar belakang pelaksanaan PPL, tujuan dan manfaat kegiatan, berbagai permasalahan yang saya temukan selama praktik mengajar, faktor-faktor penyebabnya, upaya yang telah saya lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, hingga kesimpulan dan saran berdasarkan pengalaman yang saya peroleh selama berada di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya, latar belakang. Sebelum membahas hasil pelaksanaan PPL, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kegiatan ini. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan suatu proses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum maupun fasilitas sekolah, tapi juga sangat bergantung pada kualitas guru sebagai pelaksana proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa program studi pendidikan, kami tidak cukup hanya mempelajari teori di bangku perkuliahan. Kami juga harus memiliki pengalaman nyata dalam mengajar agar mampu memahami kondisi yang sebenarnya di sekolah. Praktik pengalaman lapangan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di universitas dengan praktik mengajar di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang guru, mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, mengajar di kelas, mengelola peserta didik, berkomunikasi dengan guru dan warga sekolah. Selama melaksanakan PPL di SMK Negeri 4 Palembang, saya memperoleh banyak pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah saya rasakan selama proses perkuliahan. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik profesional di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan PPL. Saya saya akan menjelaskan tujuan utama PPL atau praktik pengalaman lapangan, yaitu untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan kompetensi sebagai calon guru. Ada tiga kompetensi yang tiga kompetensi utama dari tujuan praktik pengalaman lapangan. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah menguasai materi pelajaran yang diajarkan sehingga mampu menjelaskan materi dengan baik kepada peserta didik. Kemudian kompetensi kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, guru pamong, kepala sekolah, tenaga kependidikan, maupun masyarakat sekolah. Lalu yang terakhir adalah kompetensi kepribadian, yaitu untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, percaya diri, serta mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Selain mengembangkan bermacam-macam kompetensi tersebut, praktik pengalaman lapangan juga bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan seluruh ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya, sehingga lebih siap memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Kemudian,
Berikutnya, manfaat dari praktik pengalaman lapangan. PPL tentunya memberikan banyak manfaat dari berbagai pihak. Pihak pertama yaitu untuk sekolah. Bagi sekolah, mahasiswa PPL membantu guru dalam proses pembelajaran, memberikan variasi metode pembelajaran, serta membantu berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian, bagi mahasiswa, melalui PPL saya memperoleh pengalaman secara langsung dalam mengajar, mengelola kelas, menyusun modul ajar, membuat asesmen, melakukan evaluasi pembelajaran, hingga belajar menghadapi berbagai karakter peserta didik. Kemudian, manfaat untuk universitas. Melalui pelaksanaan PPL, universitas dapat mengetahui sejauh mana kesiapan mahasiswa ketika berada di dunia kerja yang sesungguhnya. Selain itu, universitas juga memperoleh masukan dari sekolah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus. Dengan demikian, PPL tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara universitas dan sekolah mitra. Kemudian, selanjutnya yaitu masalah selama praktik pengalaman lapangan. Selama pelaksanaan PPL, tentunya saya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Permasalahan pertama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Saya menemukan bahwa tingkat partisipasi peserta didik masih belum optimal. Ketika diberikan pertanyaan, sebagian siswa masih pasif dan kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, kemampuan memahami materi juga berbeda-beda, sehingga saya harus menyesuaikan cara penyampaian materi agar dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Permasalahan kedua, berkaitan dengan pengelolaan kelas. Dalam beberapa pertemuan, masih terdapat peserta didik yang berbicara ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga mengganggu konsentrasi teman-temannya. Selain itu, jumlah siswa yang cukup banyak membuat saya harus bekerja lebih keras dalam menjaga perhatian seluruh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan berikutnya, yaitu berkaitan dengan fasilitas pembelajaran. Penggunaan media seperti media berbasis teknologi masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pembelajaran lebih banyak menggunakan metode konvensional. Lalu permasalahan yang terakhir adalah terkait manajemen waktu. Sebagai mahasiswa praktikan, saya masih banyak belajar mengatur alokasi waktu antara penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi sehingga beberapa kali pembelajaran belum selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya, yaitu mengenai analisis faktor penyebab permasalahan. Setelah melakukan pengamatan selama PPL, saya mencoba menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan tersebut. Faktor pertama berasal dari peserta didik sendiri. Setiap siswa memiliki kemampuan, motivasi, dan karakter belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materi, namun ada juga yang membutuhkan penjelasan berulang. Faktor kedua berasal dari metode pembelajaran. Pada beberapa kesempatan, metode pembelajaran masih didominasi oleh penjelasan guru, sehingga interaksi siswa belum berlangsung secara maksimal. Faktor berikutnya adalah lingkungan belajar. Keterbatasan fasilitas, kondisi ruang kelas, serta jumlah peserta didik yang cukup banyak menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, sebagai mahasiswa praktikan, saya juga masih berada pada tahap belajar, sehingga pengalaman mengajar yang masih terbatas ikut mempengaruhi kemampuan saya dalam mengelola kelas dan mengatur waktu pembelajaran secara efektif. Berikutnya yaitu upaya pemecahan masalah. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan.
Baik, upaya pemecahan masalah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, saya melakukan beberapa upaya perbaikan. Di dalam proses pembelajaran, saya mulai menerapkan strategi active learning, diskusi kelompok kecil, serta metode tanya jawab agar peserta didik lebih aktif berpartisipasi selama pembelajaran. Saya juga berusaha menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga memberikan contoh-contoh yang lebih dekat ke kehidupan sehari-hari kepada peserta didik, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh seluruh peserta didik. Dalam pengelolaan kelas, saya menerapkan positive reinforcement dengan memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif serta melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang fokus tanpa harus memberikan teguran secara berlebihan. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, saya memanfaatkan media yang tersedia secara maksimal seperti papan tulis, gambar sederhana, serta komunikasi dua arah agar pembelajaran tetap menarik. Sedangkan dalam manajemen waktu, saya mulai membuat pembagian waktu yang lebih rinci, membatasi durasi penjelasan pada setiap materi, serta melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai agar pertemuan berikutnya dapat berjalan lebih efektif. Berikutnya yaitu hasil yang diperoleh selama praktik pengalaman lapangan. Setelah menerapkan berbagai strategi tersebut, saya mulai melihat beberapa perkembangan yang positif. Partisipasi peserta didik menjadi lebih baik dibandingkan pada awal pelaksanaan PPL. Mereka mulai berani bertanya, berani menjawab pertanyaan, serta aktif mengikuti diskusi. Suasana kelas juga menjadi lebih kondusif karena komunikasi antara guru dan peserta didik semakin baik. Dari sisi pribadi, saya merasakan peningkatan kemampuan dalam mengajar, mengelola kelas, menyusun perangkat pembelajaran, dan berkomunikasi dengan guru maupun siswa, serta juga meningkatkan rasa percaya diri saya ketika berdiri di depan kelas. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai calon pendidik. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan PPL yang telah saya laksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam membentuk kompetensi saya sebagai calon guru. Berbagai tantangan yang saya hadapi selama mengajar bukan menjadi hambatan, melainkan menjadi proses pembelajaran untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Saya menyadari bahwa menjadi seorang guru bukan hanya mampu menyampaikan materi, tetapi juga mampu memahami karakter peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mengelola kelas secara efektif, serta terus melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengalaman PPL ini menjadi bekal yang sangat penting bagi saya untuk memasuki dunia pendidikan secara profesional. Berikutnya adalah saran berdasarkan pengalaman saya selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Saya ingin menyampaikan beberapa saran. Ada 3 saran utama. Yang pertama untuk mahasiswa yang akan melaksanakan PPL selanjutnya diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dari penguasaan materi maupun mental sebagai calon peserta didik, sebagai calon pendidik maksudnya. Kemudian untuk sekolah diharapkan terus meningkatkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa praktikan agar proses PPL berjalan lebih optimal. Lalu yang terakhir, untuk universitas diharapkan terus meningkatkan pembekalan sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah, serta memperkuat kerjasama dengan sekolah mitra, sehingga pelaksanaan PPL dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari hasil praktik pengalaman lapangan dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh seluruh teman-teman yang terlibat. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.